Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan gaji pensiunan PNS pada APBN 2024, cek nominalnya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah mengumumkan besaran gaji pensiunan pegawai negeri sipil PNS yang akan mulai dicairkan pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. Agendakan mengenai pembahasan sangat awal untuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk penyusunan APBN tahun 2024, tahun depan. Memang di dalam siklus APBN, kita akan memulai dengan pembahasan sangat awal mengenai bagaimana arah kebijakan makroekonomi dan kebijakan fiskal untuk tahun depan, yang nanti akan semakin dimatangkan di dalam proses penyusunan APBN kita, dan juga bahkan juga akan dipresentasikan dan dikonsultasikan. Untuk tahun depan, momentum perekonomian Indonesia yang saat ini cukup kuat akan terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2022, yaitu pertumbuhan ekonomi di 5,3%, momentumnya tetap bisa dijaga untuk tahun 2023 dan 2024. Ini berarti dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas 5%, maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan, confidence dari konsumen harus dijaga, dan juga investasi akan terus momentumnya diperkuat. Kita perlu mengantisipasi. Untuk tahun depan ini kita akan terus memfokuskan satu dalam jangka sangat pendek sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus di dalam pelaksanaannya. Satu, penurunan kemiskinan ekstrim mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024. Dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun, dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan. Yang kedua, kita juga akan perlu untuk meningkatkan alokasi di dalam rangka penurunan stunting sesuai juga arahan Bapak Presiden waktu itu kepada kepada para kepala daerah untuk penurunan stunting menuju 3%. Ini tentu akan menimbulkan implikasi dari anggaran yang harus disediakan pada tahun ini dan tahun depan. Jadi dua hal ini, kemiskinan ekstrim di tahun 2024 yang harus 0%, dan kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5 hingga 7,5, sedangkan untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8%. Ini berarti perlu upaya effort yang tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan. Untuk itu, dari sisi investasi, pemerintah juga perlu untuk meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan. Ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai, sehingga fokusnya tahun 2024 adalah pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kita juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk research, untuk vokasi, dan juga tax allowance di dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri, terutama yang berbasis sumber daya alam, yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektrik dan baterai. Ini menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan. Dengan landasan itu, maka pada tahun depan kita perkirakan anggaran akan dijaga. Di satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat,
dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin namun dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional. Dan untuk tahun depan awal kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 hingga 2,64% dari PDB dengan primary balance mendekati 0. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini dari rapat terbatas yang membahas secara awal kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN tahun 2024. Terima kasih. Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan, sekaligus menjawab harapan yang telah lama dinanti-nanti. Kebijakan ini menjadi kenyataan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2024 oleh Menkes Sri Mulyani bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan jajaran pemerintah pada tanggal 21 September tahun 2023. Dalam APBN 2024, terdapat anggaran kenaikan gaji pensiunan sebesar 12%, sesuai dengan yang telah diumumkan oleh Presiden dalam sidang tahunan bersama DPR-MPR DPD pada tanggal 16 Agustus lalu. Sebelum adanya usulan kenaikan gaji, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menganggarkan gaji pensiunan yang akan cair pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. Berikut ini adalah rincian besaran nominal gaji pensiunan PNS yang telah ditetapkan. Gaji pensiunan PNS per golongan. Golongan 1, Rp1.560.800, Rp2.014.900. Golongan 2, Rp1.560.800, Rp2.865.000. Golongan 3, Rp1.560.800, Rp3.597.800. Golongan 4, Rp1.560.800, Rp4.425.900. Gaji pensiunan janda duda PNS per golongan. Golongan 1, Rp1.170.600. Golongan 2, Rp1.170.600, Rp1.375.200. Golongan 3, Rp1.170.600, Rp1.727.000. Golongan 4, Rp1.170.600, Rp2.124.500. Selain itu, bagi para janda duda pensiunan PNS yang ditinggal oleh PNS yang telah meninggal, berikut adalah besaran uang pensiun yang telah ditetapkan. Uang pensiun janda duda PNS. Golongan 1, antara Rp1.560.800, Rp1.934.800. Golongan 2, antara Rp1.560.800, Rp2.746.500. Golongan 3, antara Rp1.786.100, Rp3.453.300. Golongan 4, antara Rp2.111.400, Rp4.243.600. Dengan pencairan gaji pensiunan ini, diharapkan para pensiunan PNS dapat merasa lebih aman dan sejahtera. Meskipun nominalnya tidak sebesar gaji ASN aktif, gaji pensiunan di atas tetap dianggap cukup besar dibandingkan dengan pensiunan swasta yang tidak memiliki jaminan hari tua JHT dan jaminan pensiun. Pemerintah juga telah merencanakan pemberian kenaikan gaji untuk pensiunan dan ASN lainnya sesuai dengan APBN 2024 yang akan mulai diberlakukan pada tahun depan. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang lebih baik kepada para pensiunan yang telah mengabdi kepada negara selama bertahun-tahun. Semoga bermanfaat dan terima kasih.